Yang jelas tiap hari ya selalu ada saja ya kesaksian dari orang-orang Islam yang telah meninggalkan agama Islam, yang telah meninggalkan kegelapan menuju terang. Ya, yang muslim-muslim saya cuma mau bilang sama kalian, kapan kalian ikutan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sah, ini udah pasti muslimah. Dari cara dari ngomongnya itu udah sangat ini biasa ngaji. Ya, silakan. Iya. Jadi jadi saya itu dari kecil memang ngaji itu sampai dua kali tamat Al-Quran, tapi saya nggak tahu artinya. Jadi di keluarga saya harus ngaji, harus setiap hari itu harus ngaji. Saya di Lampung. Waktu itu saya di Tanggamus, Lampung. Wah, jadi saya Tanggamus ternyata. Waduh, tetangga saya. Saya lahir di Lampung. Jadi mama saya itu udah migrasi dari Bandung ke Lampung, udah punya perkebunan di sana. Saya nggak pernah merasa kalau saya itu akan Kristen gitu. Jadi dari kecil saya Islam yang taat. Malah saya benci banget sama orang Kristen. Nggak tahu kenapa dalam keluarga saya didoktrin kalau Kristen itu kafir. Jadi benci sama orang Kristen. Kalian nggak suka gitu. Padahal keluarga papa saya itu Kristen. Jadi saya juga orangnya juga sama fanatik. Jadi saya pikir iya saya nggak suka sama orang Kristen. Tapi ternyata waktunya Tuhan, dan Tuhan itu memang punya rencana gitu kan. Jadi setelah lulus SD, saya diajak papa saya ke Jakarta. Nah, saya melanjutkan sekolah, saya tinggal dengan tante saya. Tapi saya nggak mau diajak untuk ke gereja, untuk jadi Kristen. Saya nggak mau. Saya bilang saya itu orang Muslim. Saya bilang saya Muslim. Saya nggak suka. Soalnya saya nggak suka sama Kristen. Saya benar-benar fanatik. Saya sekolah tetap Islam. Saya pakai kerudung pakai jilbab hari Jumat itu saya harus pakai. Udah gitu nilai agama saya 9, 10, sebuah Yasin ini saya udah hafal waktu itu kan. Pokoknya saya udah benar-benar Islam yang taat. Tapi Tuhan punya rencana. Tiba-tiba ada acara SPK. Saya pengikut Kristus. Itu ada 3 hari acara Champion Gathering. Jadi ada satu kakak-kakak pembinanya itu terbeban untuk saya ikut. Di situ saya bilang dia sampai biayain saya karena saya masih anak-anak, masih umur 12 tahun saat itu. Dia bilang kamu aja yang ikut, saya biayain kamu untuk pergi. Saya bilang nggak usah kak, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya pergi. Saat pergi ada acara baptisan Roh Kudus. Nah, saya kan nggak bisa berdoa, saya nggak bisa menyebut nama Yesus, itu sangat-sangat susah di mulut saya. Saat ada baptisan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus bilang, katanya kamu maju aja ke depan, ada alkohol gitu, maju ke depan didoakan. Saya maju, saat saya maju saya nangis, dan saya bilang, saya nggak bisa untuk menyebut nama Yesus. Tiba-tiba pembinanya doain, bilang gini, sebut aja nama Yesus. Akhirnya saya bilang, nggak bisa, saya bilang saya udah nangis. Sebut aja nama Yesus. Saat saya bilang Yesus, saat saya menyebut nama Yesus itu hati saya damai. Saya rasa damai sejahtera itu dalam hati saya, masuk ke dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, setelah doa itu selesai, saya itu Muslim Tuhan. Gimana saya untuk kasih tahu ke dunia, maksudnya kasih tahu ke orang-orang kalau saya itu Kristen. Saya nggak mau punya 2 agama. Saya bilang, saya mau kalau misalnya Tuhan memang engkau adalah, saya sampai tantangin Tuhan. Saya bilang, kalau engkau adalah Tuhan, Tuhan tolong nyatakan Tuhan kasih saya kemampuan untuk bilang sama guru-guru saya, sama semua orang di dimanapun saya berada. Saya bilang kalau saya itu Kristen, saya udah sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu di umur 12 tahun itu akhirnya benar, saya waktu hari Jumat kan harus pakai jilbab. Saya bilang ke guru BP, Pak maaf ya Pak, hari ini saya mau ganti di rapot saya Kristen. Semua guru panggil saya, ada 10 guru, dan salah satu gurunya guru PKN, dia bilang saya udah baca 5 kitab, dia bilang gitu, dan nggak ada yang benar, semuanya Al-Quran paling benar, dia bilang gitu. Pokoknya dia gini, dia tanya, kamu tahu Allah Tritunggal itu apa? Dan itu saya itu dengan polosnya saya jawab, udah hikmat dari Tuhan. Saya bilang, kenapa kamu pindah ke itu umur 12 tahun? Iya, 12 tahun. Terus akhirnya saya jelasin, Pak, saya memang belum lama jadi Kristen, tapi saya ngerti, nggak tahu Tuhan kasih tahu saya saat semut itu terjepit. Saya bilang gitu, dia kalau saya manusia, saya mau tolong semut itu nanti dia mati saat saya cabut kan, saya bilang gitu. Tapi untuk saya yang bisa nolong semut itu, saya harus jadi semut. Nah seperti itu pun Tuhan itu dia Tuhan Allah, tapi dia harus jadi seperti manusia supaya dia bisa menembus dosa-dosa manusia, dan dia tolong manusia itu, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya, wah kamu sudah lama jadi Kristen ya, dia bilang, kamu akhirnya nilai agama saya jadi 7. Udah gitu saya dibenci satu sekolah, tapi setiap hari Kamis itu ada pelajaran agama. Kita sebentar, tapi itu sekolah negeri atau sekolah Islam?
sekolah swasta tapi Islam. Oh, oke. Iya, jadi guru-guru semuanya pada nggak suka sama saya, tapi yang agama Kristen kita semuanya kayak disingkirkan gitu, nggak ada pelajarannya, udah gitu kita nggak dianggap. Tapi saat ada pelajaran agama Islam yang harus mereka kumpul, kita bikin grup gitu, saya untuk angkat perjamuan dan sama-sama berdoa. Kita bilang walaupun kita bukan mayoritas di sekolah ini, tapi kita harus percaya, kita harus berdoa untuk orang-orang yang lain. Akhirnya kita sama-sama berdoa, dan puji Tuhan semenjak saat itu saya memberitahukan iman saya. Tuhan, saya walaupun orang tua saya, mama saya sendiri sampai saat ini, kemarin itu mama saya itu sangat benci sama saya. Dia bilang katanya di keluarga kita nggak ada katanya yang Kristen. Dia bilang gitu kan, kamu jangan, pokoknya dia selalu menghujat, kayak dia bilang kayak kamu jangan mau usah jadi anak mama lagi, kamu tuh katanya bikin malu begini. Saat saya baca Alkitab saya dikata-katain apa tuh Yesus gini. Tapi kemarin Bang Edis, puji Tuhan, Tuhan suruh saya untuk puasa 30 hari. Saat saya puasa, mama saya sakit. Tiba-tiba dia telepon saya, mama lagi sakit, tiba-tiba ada bengkak begini. Terus akhirnya bisa nggak saya video call mah gitu kan. Waktu video call saya bilang, mama boleh nggak ayah doain tapi dalam nama Tuhan Yesus. Terus akhirnya dia kaget, matanya udah merah, terus kaget, hah emang boleh ya doa kayak gitu? Tapi kan kita beda, nggak apa-apa, tapi mama harus percaya ya, mama sembuh. Mama taruh tangannya di tempat yang sakit, ayo kita berdoa. Akhirnya mama, oh yaudah deh nggak apa-apa. Akhirnya kita berdoa sama-sama, dan puji Tuhan saat berdoa saya merasa damai. Tuhan, aku tahu Tuhan, keluargaku, seluruh keluargaku akan diselamatkan. Satu orang bertobat, seluruh akan diselamatkan, janji firman Tuhan. Dan aku percaya walaupun memang saat ini keluarga dari mama saya belum diselamatkan, tapi saya percaya suatu saat kita semua akan percaya Tuhan. Dan saat didoakan itu mama saya sudah amin, mama saya ikutin tapi ngeliatin buka mata. Dia bilang, setelah itu dia telepon lagi. Setelah itu dia bilang, oh mama udah sembuh, udah enakan, bener kamu ya gini, jangan lupa berdoa terus buat mama ya. Dia bilang gitu. Ya saya percaya mungkin ya banyak dari antara kalian itu punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda, mungkin fanatik atau gimana. Tapi saya percaya hanya di dalam Tuhan Yesus kita punya kasih gitu. Di luar Tuhan itu, bahkan saya bukannya menjelekkan agama Islam, tidak. Memang punya pengalaman pribadi sama Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi memang Tuhan itu beberapa kali kayak menunjukkan, karena dia Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Walaupun orang Islam selalu berdoa untuk ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, selalu bersujud untuk cari itu. Saya percaya kalau misalnya orang itu memang benar-benar cari Tuhan, dia akan dijumpai Tuhan secara pribadi, entah itu mungkin dalam mimpi, entah itu pengalaman pribadi seperti saya. Jadi memang banyak setelah saya jadi Kristen, ada beberapa orang juga kayak nggak percaya, kayak apalagi kalau saya ke Lampung tuh, mereka orang Lampung kan orangnya kan memang keras-keras kan, maksudnya juga mereka mungkin akan pandang saya sebelah mata atau bagaimana. Saya sih nggak peduli ya, karena saya pikir keselamatan itu pribadi dan masing-masing orang gitu. Saat kita percaya Tuhan, kita nggak boleh limpan gitu, punya dua agama. Oh ya, saya Islam juga, saya Kristen juga. Jadi saya untuk teman-teman, pesan untuk teman-teman dimanapun kalian berada gitu, yakin dengan iman kalian, karena pilihan kalian itu sudah tepat. Karena Tuhan Yesus itu nggak pernah iseng gitu pilih seseorang untuk percaya sama Tuhan, itu nggak iseng gitu. Karena ada sesuatu rencana Tuhan, mungkin Tuhan mau pakai kalian untuk jangkau jiwa lagi. Karena kan di luar Tuhan kita nggak selamat gitu. Karena memang di dalam Tuhan Yesus itulah jalan kebenaran hidup. Dan yang bikin satu lagi Bang Edis, yang bikin saya juga yakin, makin yakin kalau misalnya Tuhan itu bukan agama yang untuk kita jadi bisa ke surga gitu. Karena memang Tuhan sendiri yang nyatain diri untuk kita ke sana. Jadi salah satu guru saya bilang begini, kamu yakin kamu Kristen? Saya bilang, iya saya yakin Pak. Karena itu memang Tuhan jumpai saya secara pribadi. Dia kasih kekuatan saat saya nggak bisa berdoa, dia yang bisa untuk berdoa. Tapi tiba-tiba Tuhan yang ubahkan hidup saya. Dulu saya benci sama orang Kristen Pak. Saya pengen jadi teroris malah Pak. Saya pengen bunuh orang Kristen. Padahal saya nggak pernah orang Kristen nggak ada masalah sama saya gitu kan. Tapi kayaknya iya orang Kristen kafir, darahnya kafir. Tapi waktu selama kamu jadi Islam, kamu ngerasain kebencian terhadap agama Kristen gitu ya? Benar. Memang Bencinya itu Islam yang sejati seperti itu memang.
Nah, lalu guru saya bilang gini, Bang Edi, dia bilang kayak gini, apa namanya, tapi kamu menikah cuma 1 kali loh seumur hidup. Dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya Pak, kita nggak suka menikah banyak-banyak, untuk apa menikah banyak-banyak? Cuman katanya bapak gurunya, saya nggak bisa kayak gitu. Dia bilang gitu kan, kamu nanti menikah nggak boleh cerai, 1 seumur hidup, kamu mau kayak gitu? Dia bilang, oh bapak mau menikah berapa kali Pak? Saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia malu, dan saya pikir memang apa ya, terkadang kan orang untuk apa namanya, memikirkan tentang surga aja itu kudus ya. Tapi yang saya pikir itu bukan saya menjelekkan, tapi di saat surga itu tujuannya untuk bidadari atau sesuatu yang kalau di dalam daging gitu. Al-Quran, ya, kalau di dalam Al-Quran, Allah itu memang menjanjikan kenikmatan seksual, begitu. Bahkan janji Allah, hadiah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang, mohon maaf, berpayudara besar. Memang itu janji Allah, begitu. Dan memang muslim-muslim laki-lakinya, ya mereka akan kegirangan. Cuman yang sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, terus kalau wanita dikasih wanita berpayudara besar, ini buat apa gitu? Itu banyak begitu. Kemuliaan ya Bang Edi, sudah nggak ada pikiran-pikiran seperti itu, karena kan kita memang Tuhan apa ya, maksudnya manusia roh bukan daging lagi, tapi pikirannya masih di daging, berarti di dunia. Makanya saya bilang surga sama dunia itu nggak jadi satu. Jadi kalau misalnya saat pengajarannya itu daging, itu saya pikir itu bukan dari Tuhan. Dan saya juga ngerasa, dan Bang Edi 2017 kemarin tuh kaki saya patah di Lampung. Di Lampung itu Bang Edi tahu tangga musuh susah rumah sakit kan. Jadi kaki saya patah, itu saya bernazar sama Tuhan. Saya nggak tahu itu ucapan dari mulut saya. Saat kaki saya patah, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau bikin kaki saya nggak sakit dan bisa jalan dan nggak cacat, Tuhan, saya bilang itu. Saya mau menginjil seperti Paulus. Itu pun saya pikir Paulus tuh hebat banget, karena saya memang suka kisah para rasul. Saya udah baca kitab, udah mau 2 kali tamat. Tapi saya ngerasa Tuhan bisa pakai orang yang dulu pembenci Tuhan, bisa dipakai Tuhan jadi pemberita kabar baik itu. Saat sekarang saya bukan tertarik, saya punya kerinduan untuk sekolah apologet. Cuman saya pikir untuk melihat debat-debat Bang Edi ini sangat memberkati, jadi menjadi motivasi dan jadi hati saya, Tuhan, kalau misalnya memang Tuhan mau pakai saya, hidup saya gitu, biarlah kemanapun saya berada, saya mau memberitakan kabar baik. Karena juga orang-orang di luar sana memang jiwa mereka jiwa yang terhilang gitu, supaya bisa percaya Tuhan Yesus. Cumanya masih bantu dalam doa Bang Edis. Amin, amin. Teman-teman juga mendoakan. Nah, ini ada satu statement menarik nih. Sekolah teologi jurusannya apologet. Nah, kayaknya di Indonesia memang belum ada itu sekolah teologi bagiannya jurusannya apologetika. Tapi kalau di sini di Amerika Serikat itu ada. Jadi sekolah teologi jurusannya apologetika. Nah, apologetika ini adalah bagaimana menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan yang mencecar kekristenan. Baik itu dari pertanyaan, kalau di sini tuh pertanyaan itu lebih banyak dari orang-orang yang ateis. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, seperti itu. Dan juga termasuk pertanyaan-pertanyaan dari Muslim, pertanyaan-pertanyaan dari Kristen sendiri, seperti itu, apologetika. Mungkin sekolah teologi sudah waktunya untuk membuka cabang ini, ya, membuka cabang jurusan, yaitu sekolah apologetika ini. Dan ini, cuman memang kalau di Indonesia ya, berapologet di Indonesia, itu memang kita tidak bisa all out. Kita tidak bisa betul-betul secara totalitas. Kenapa? Karena mungkin kita akan lebih banyak defend begitu ya, lebih banyak bersifat bertahan saja. Ada orang Muslim bertanya, kita jawab. Kalau tanya balik itu takutnya nanti penistaan agama. Gitu. Iya. Iya, ya puji Tuhan Bang Edis, dengan acara ini sangat memberkati. Mungkin terkadang agak sedikit terdengar frontal, tapi saya juga waktu dengar Bang Edis ternyata orang Lampung. Wah, maksudnya pernah di Lampung itu memang saya lahir besar di Lampung.
Bisa di Gitu. Lampung. Cuman saya sudah lama meninggalkan Lampung begitu. Iya, ya saya berdoa juga semoga nanti rumah apologet yang sedang direncanakan oleh Bang Idis itu bisa berjalan lancar, meskipun banyak hujatan atau seperti apa. Saya berharap Bang Idis tetap kuat dan tetap percaya. Banyak yang mendoakan juga supaya Bang Idis tetap kuat di sana, jangan patah semangat, memberitakan kabar baik sama orang-orang itu. Mungkin memang orang-orang itu memang pikirannya belum terbuka gitu ya. Saat saya di dalam Islam pun saya ngerasa hikmat, marifat, segala sesuatu yang saya nggak tahu waktu saya Islam itu dibukakan setelah saya terima Tuhan. Karena setelah terima Tuhan Yesus itu tiba-tiba damai sejahtera itu masuk dalam hati saya. Saya nggak jadi pembenci lagi, saya jadi nggak punya akar pahit sama orang. Saya juga ngerasa ternyata hidup saya itu anugerah, saya mau bagikan lagi sama orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan gitu. Terutama untuk keluarga saya. Tapi gini nih, biar sekedar kita nostalgia ini, karena muslim-muslim nih mereka ngintip-ngintip di bawah dan mereka itu masih saja ini kesettingan nih Kristen nih dari awal. Gini, pindah atau keluar dari Islam menuju Kristen. Saya tidak mau bilang istilah murtad ya, karena kurang bagus. Saya mau bilang itu istilah bertobat lah. Bertobat artinya pindah dari Islam ke Kristen, pindah dari kegelapan menuju kepada terang. Gini, itu kan umur 12 tahun. Masih sangat belia. Umur 12 tahun itu kan kelas 6 SD. Iya baru kan? lulus SD. Baru lulus SD. Iya, baru lulus SD masuk SMP. Berarti dulu sholat berarti. Sholat, saya 5 kali, pokoknya saya puasa selalu tamat, sholat, baca Al-Quran setiap hari, saya Islam yang taat, juga saya ngerasa saya malah mau dulu jihad gitu, maksudnya apa yang bisa saya lakukan untuk Islam. Masih kecil sudah punya pikiran begitu ya? Betul. Gila, masih umur 12 tahun sudah punya pikiran begitu. Tapi gini, bisa nggak supaya muslim-muslim ini makin yakin lagi nih? Kira-kira membacakan satu surat yang sampai sekarang masih ingat. Surat yang susah. Tadi kan surat Al-Kautsar bisa. Coba surat Al-Quran yang lain coba. Kalau misalnya, iya begitu. Kalau misalnya untuk surat Al-Quran kan memang saya udah lama juga ya, udah berapa belas tahun gitu ya. Cuman kalau misalnya kayak selain Al-Kautsar apa lagi? Kayak misalnya Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah coba. Begitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal Ghairil bialaihim waladhdallin amin. Nah itu masih terngiang-ngiang karena itu kan kalau kebiasaan lama itu biasanya masih ingat-ingat walaupun sudah nggak percaya itu begitu. Kalau bacaan doa sholat waktu itu ngomong gimana? Ketika sholat itu bacaannya gimana? Niat sholat atau apa gitu masih ingat? Kalau misalnya sholat usoli sunatan, kalau misalnya tarawih kayaknya usoli sunatan nggak agak lupa sih sudah sebenarnya. Lupa ya karena sudah lama ya apa-apa lah artinya masih ada bekas-bekasnya lah seperti nggak ada starting langsung kalau ada baik kalau ada pemicunya gitu. Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim. Oh ya dulu ada nadanya gitu kan kalau misalnya baca Al-Qur'an begitu juga segala sesuatunya harus dari masih ada bekas-bekas ya muslimnya yang masih tertinggal seperti itu ya. Jadi kalau muslim di bawah kalian masih mengatakan dasar oten jamar begini ya itu derita kalian ya, itu derita kalian. Yang jelas tiap hari ya selalu ada saja ya kesaksian dari orang-orang Islam yang telah meninggalkan agama Islam, yang telah meninggalkan kegelapan menuju terang. Ya, yang muslim saya cuma mau bilang sama kalian, kapan kalian ikutan